Pada tahun 1935, Einstein menulis sebuah makalah yang menarik perhatian banyak fisikawan. Makalahnya ditulis bersama rekannya, Nathan Rosen. Dalam makalahnya ini, Einstein menyebut adanya sebuah jembatan yang menghubungkan dua realitas. Dua realitas yang dimaksud bisa jadi dua titik lokasi yang berbeda di universe yang sama, atau dua lokasi yang berbeda di universe yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Jembatan ini kemudian dikenal dengan Jembatan Einstein-Rosen, Einstein-Rosen Bridge, atau yang lebih populer dengan sebutan wormhole. What you seek, it's a bridge. Like an Einstein-Rosen bridge? What's known as an Einstein-Rosen bridge, otherwise known as a wormhole. That looks like a collapsing neutron star inside of an Einstein-Rosen bridge. That's the wormhole. Ya, wormhole yang sering kalian lihat dalam banyak film fiksi ilmiah, di mana ada lubang yang bisa tembus ke galaksi lain atau dimensi lain, tidak sepenuhnya khayalan para pembuat film, tapi aslinya muncul dalam teori fisika, merujuk pada makalah Einstein ini. Thought experiments Einstein taught us are a powerful tool for probing the nature of physics. And our infinitely advanced civilization, could such a civilization build a wormhole to travel from here to another galaxy? Jadi apakah wormhole ini sesuatu yang nyata? Simak video ini sampai habis, kita akan bahas konsep wormhole dalam sains. Di ujung nanti kita akan bahas bagaimana wormhole bahkan bisa diciptakan dalam komputer kuantumnya Google. And so in the quantum computer, we can directly send a qubit from one side of the wormhole and watch it come out the other. And he said, "Are you destroying the world? What are you doing?" Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Oke guys, yang pertama yang perlu kalian tahu dari wormhole adalah bahwa konsep wormhole muncul akibat ditemukannya teori relativitas umum oleh Einstein. Dan kita sudah membahas teori ini di episode sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton dulu supaya nyambung dengan kajian hari ini. Di episode yang lalu kita sudah bahas bahwa teori relativitas umum adalah teori tentang melengkungnya ruang waktu akibat hadirnya massa yang besar seperti bumi atau matahari. And he says in the general theory of relativity that the sun, merely by virtue of being in space, warps the fabric of space, actually, and time. Kelengkungan ruang waktu inilah penyebab adanya gravitasi menurut Einstein. Maka konsekuensi dari teori ini adalah semakin besar massa sebuah objek, maka akan semakin besar lengkungan ruang waktunya, dan gravitasinya pun semakin kuat. Maka pada waktu itu para ilmuwan menduga bahwa di alam ini mestinya ada sebuah objek yang massanya sangat besar sampai melengkungkan ruang waktu begitu kuatnya sehingga objek-objek yang ada di sekitarnya akan tersedot masuk ke dalamnya. Objek ini kemudian dinamakan black hole, lubang hitam. Disebut lubang hitam karena cahaya pun tidak mungkin lolos dari tarikan gravitasinya, sehingga objek ini tampak gelap seperti lubang. Black hole berhasil dipotret pertama kali di tahun 2019 setelah para astronom menyatukan seluruh teropong di seluruh dunia dan mengarahkannya pada satu objek yang diduga itu black hole. What you are seeing is evidence of an event horizon. We now have visual evidence for a black hole. Pertanyaannya, apakah yang ada di balik lubang gelap ini? Tidak ada yang tahu, karena tidak ada satupun sinyal informasi yang bisa keluar dari sana. We can't get anything from it. Nothing escapes that horizon, not even light. Tapi yang menarik, kalian perlu tahu bahwa black hole ditemukan berkat rumusnya Einstein, rumus yang dikenal dengan Einstein Field Equation. Menurut Schwarzschild, ahli matematika yang memecahkan rumusnya Einstein, secara geometri, seharusnya rumus Einstein ini juga memungkinkan adanya versi terbalik dari black hole, yang kemudian disebut white hole. Bedanya, kalau black hole menyedot semua yang ada di sekitarnya dan tidak ada yang bisa kembali, white hole justru memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan tidak ada yang bisa masuk. Maka kalau black hole dan white hole ini dihubungkan, akan tampak seperti terowongan satu arah. Inilah awal mula munculnya konsep wormhole. Tapi pada saat itu belum disebut wormhole karena belum dianggap serius. Hingga pada tahun 1935 keluarlah tulisan Einstein dan Rosen ini. Yang lucunya, sebetulnya Einstein ini tidak bermaksud untuk membuat teori tentang wormhole, tapi mempelajari sifat partikel. Dalam makalahnya ini, dia menggambarkan partikel itu seperti jembatan yang menghubungkan dua realitas, di mana medan elektromagnetik keluar masuk melalui jembatan ini.
Tulisan Einstein ini kemudian ditafsirkan lain oleh fisikawan lain, John Wheeler dan Robert Fuller. Mereka berpendapat bahwa jembatan yang dimaksud Einstein sebenarnya tidak ada hubungannya dengan partikel. Jembatan ini justru adalah jembatan ruang waktu yang bisa menghubungkan dua titik di alam semesta yang sama, yang kemudian oleh John Wheeler disebut wormhole. Dia memberi istilah wormhole setelah mengilustrasikannya dengan sebuah apel berlubang yang dimakan cacing. Maka seekor semut harusnya bisa menempuh jarak terpendek melalui lubangnya daripada melalui permukaan apel. And you live on the surface of the apple. The surface of the apple is your entire universe. You can go around the outside through the universe itself, or you can go through the wormhole. Tapi ilustrasi yang lebih populer adalah dengan lipatan kertas. So they say you want to go from here to there. We could fold the space, bring the target closer to us, create what's known as an Einstein-Rosen bridge, otherwise known as a wormhole. So that point A and point B coexist in the same space and time. So you can take a shortcut through a higher dimension. Tapi di sini kalian harus catat bahwa analogi kertas tadi hanyalah gambaran dalam 2 dimensi. Sementara kita hidup di alam 3 dimensi. Artinya wormhole dalam 3 dimensi tidak akan tampak seperti lubang, tapi bola. Which turns a wormhole into 2 dimensions. A circle. What's a circle in 3 dimensions? Sphere. Exactly. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy. Namun sayang guys, wormhole secara sains hampir tidak mungkin ada. Bukan mustahil, tapi kata John Wheeler, sekalipun ada, wormhole itu tidak mungkin dilewati. Karena begitu kita mencoba melewatinya, mulut wormhole akan menutup dengan cepat sebelum kita bisa melewatinya. Kecuali, nah ini yang menarik, kecuali manusia bisa menciptakan wormhole-nya sendiri menggunakan materi eksotis. Materi eksotis adalah materi yang mempunyai massa negatif atau energi negatif. Dan sejauh ini masih merupakan hipotesis di wilayah fisika kuantum. So there's the issue of how can you hold a wormhole open? Well, various people have worked on it, and we now know that what you have to do is stick inside it something that repels gravitationally. That's pretty obvious. The walls need to repel each other gravitationally. And that means you have to have something with negative mass or negative energy. Hipotesis tentang wormhole buatan ini diungkapkan oleh Kip Thorne, profesor fisika dari Caltech yang juga seorang peraih Nobel di bidang gravitasi. Dan kalian perlu tahu bahwa Kip Thorne adalah orang yang berada di belakang film Interstellar. Semua konsep sains di Interstellar termasuk wormhole dibuat olehnya. Chris and I brainstormed about the science every few weeks while he was working on the screenplay. And on several occasions he said, I need this, I want this. And I would respond, I don't think that can work. Maka dalam Interstellar, Kip Thorne menggambarkan bahwa wormhole ini hanya mungkin dibuat oleh makhluk berdimensi tinggi atau oleh manusia di masa depan, setelah mereka bisa memanfaatkan materi eksotis. A wormhole is not a naturally occurring phenomenon. Someone placed it there. They. And our infinitely advanced civilization, could such a civilization build a wormhole to travel from here to another galaxy? We simply do not have the understanding of the laws of physics to be able to speculate about that quantitatively yet. We have to have a much deeper understanding of quantum gravity to get the answer. Jadi sejauh ini wormhole hanya ada di dunia fiksi. Tapi bukan berarti penelitian wormhole ini berhenti sebatas itu. Baru-baru ini sekelompok peneliti mengklaim telah menemukan apa yang disebut dengan holographic wormhole pada komputer kuantumnya Google. Bagaimana bisa? Mari kita bahas secara singkat. Perlu kalian tahu bahwa ketika Einstein mengeluarkan makalah ini di tahun 1935, di tahun yang sama Einstein juga mengeluarkan makalah yang lain. Dan makalah yang dimaksud pernah kita bahas dalam kajian fisika kuantum. Karena makalah ini yang melahirkan EPR paradox, atau yang kita kenal sebagai quantum entanglement. Quantum entanglement, Scott. Tentu kalian masih ingat dengan quantum entanglement, sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa partikel bisa saling berinteraksi walaupun jaraknya sangat jauh. Einstein menyebutnya spooky action at a distance, aksi seram jarak jauh. Silakan tonton episode tentang itu kalau belum tahu. Lalu apa hubungannya wormhole dengan entanglement ini? Nah, di sini menariknya. Pada waktu Einstein menuliskan kedua makalah ini, dia tidak menyadari hubungan antara keduanya. Karena keduanya ditulis untuk dua konteks teori yang berbeda. Yang satu berhubungan dengan gravitasi,
dan yang kedua berhubungan dengan teori kuantum. Tapi pada tahun 2013, Leonard Susskind, seorang profesor dari Universitas Stanford yang mempelajari quantum gravity, gabungan teori kuantum dan gravitasi, menyadari bahwa dua makalah ini ternyata saling berhubungan, bahkan merupakan hal yang sama yang tidak disadari Einstein 70 tahun yang lalu. Sehingga kemudian dia mengatakan ER sama dengan EPR. ER singkatan dari Einstein-Rosen, merujuk pada makalah tentang wormhole tadi. Sedangkan EPR singkatan dari Einstein-Podolsky-Rosen yang merujuk pada makalah yang kedua tentang entanglement. Artinya, wormhole sama dengan entanglement. Wormholes and entanglement are the same thing. That was totally unexpected. One of them has to do with general relativity. One of them has to do with quantum mechanics. Didn't seem like they had anything to do with each other. Konsep ini pun membuka harapan baru bagi para fisikawan. Karena walaupun wormhole baru sebatas teori, tapi quantum entanglement di sisi lain sudah terbukti dalam aplikasi, yaitu menjadi dasar dari pembuatan komputer kuantum, salah satunya yang sudah dibuat oleh Google. Perlu kalian tahu bahwa komputer kuantum pada dasarnya adalah komputer yang bekerja berdasarkan prinsip fisika kuantum. Kalau komputer biasa menggunakan transistor dengan satuan bit, komputer kuantum menggunakan atom dengan satuan qubit atau quantum bit. Dengan qubit, komputer kuantum bisa jutaan kali lebih cepat dari komputer yang ada sekarang. Nah, dengan adanya komputer kuantum tadi, ditambah dengan adanya konsep ER sama dengan EPR tadi, maka para ilmuwan berpikir bahwa secara prinsip, harusnya wormhole pun bisa diciptakan di dalam komputer kuantum. Maka pada tahun 2022 kemarin, sekelompok ilmuwan dari Caltech melakukan eksperimen dengan komputer kuantumnya Google untuk mensimulasikan wormhole. I don't think we really thought it was going to work, but we thought we would learn a lot by seeing how far you could get. They didn't say, "You're crazy, let's do something else." They said, "Okay, you're crazy, let's do it." Kita tidak akan membahas secara detail bagaimana eksperimen ini dilakukan, tapi yang pasti wormhole ini dilakukan dengan cara mengirim informasi dari satu qubit ke qubit yang lain. Jadi ini semacam teleportasi. Kalau teleportasi ini berhasil dan mereka melihat adanya sinyal energi negatif, maka pada dasarnya informasi ini melewati wormhole. At first I was like, this is probably just noise artifact, but as the data kept coming and the peak kept getting clearer, it was like, this is a wormhole. I think I just saw one. He said it's there. I said, no kidding, he's there. It was nuts. It was nuts. Sayangnya, wormhole dalam komputer kuantum ini ada dalam skala yang amat sangat kecil, skala yang disebut dengan skala Planck. Jadi kita tidak mungkin menyaksikannya dengan mata, dan tidak mungkin juga melewatinya. Tapi secara spekulatif, menurut Kip Thorne, bisa saja wormhole kecil ini suatu saat bisa diperbesar oleh peradaban yang lebih maju dari hari ini, sehingga manusia bisa melewatinya. Kalau tidak, ya kitanya yang mengecil seperti Ant-Man. The down on very, very tiny scales of 10 to the minus 33 centimeters called the Planck length, that there is a foam of tiny, tiny wormholes that's just bubbling and bubbling and bubbling quantum mechanically. And so you can imagine a very advanced civilization reaching down and grabbing one of these wormholes and enlarging it, making it big so it can travel through it. Ya itulah tentang wormhole guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian yakin wormhole itu nyata? Ataukah ini hanya pikiran orang-orang halu? Tapi apapun itu, alam ini masih menyimpan banyak misteri. Satu teori ditemukan, itu akan membuka misteri yang lebih banyak lagi. Maka kata Einstein, yang penting itu bukan pengetahuan, tapi imajinasi.